semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Wahna Nur Fauzia dengan NIM 09 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Rido Marifa dengan NIM 14. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Fatika Putra dengan NIM 29. Dan saya Nadia Arifah Reviani dengan NIM 20. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil dari laporan studi kasus profesi kependidikan dengan topik diskusi kelompok mengatasi tantangan era digital dalam pendidikan. Yang dimana laporan kami beri judul Pendidikan Abad 21. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke video penjelasannya. Baik, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memberitahu apa saja topik pembahasan yang akan kelompok kami bawa. Dimana yang pertama yaitu penjelasan tentang pendidikan abad 21, yang kedua peran guru dalam perkembangan pendidikan abad 21, yang ketiga tantangan dan solusi guru dalam pembelajaran abad 21, selanjutnya keterampilan yang dibutuhkan guru dalam menghadapi abad 21. Lanjut, kita masuk ke bagian materi intinya. Apa sih pendidikan abad 21? Pendidikan abad 21 adalah sistem pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan global. Pendidikan abad 21 menekankan pada keterampilan pemecahan masalah, berpikir kritis, dan kolaborasi. Ini selaras dengan sumber literatur yang saya ambil, yaitu jurnal dengan judul Guru dan Pengajaran Abad 21 yang sudah bersinta 4, di mana pada jurnal yang saya temukan sendiri itu ditemukan 3 poin utama, ya, di mana poin pertama menjelaskan bahwa pendidikan abad 21 ini dia berkolaborasi nih antara teknologi dan kebutuhan global. Pada poin keduanya ditemukan bahwa pendidikan abad 21 itu menjadikan siswa sebagai center learning-nya. Pada poin ketiga dijelaskan bahwa pendidikan abad 21 menggunakan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa harus lebih aktif dan dapat berkolaborasi dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan peran guru dalam perkembangan pendidikan abad 21. Yang pertama ada fasilitator. Jadi sebagai fasilitator, guru dituntut untuk membimbing siswa agar belajar secara aktif dan mandiri. Di era digital, siswa membutuhkan ruang untuk mengeksplorasi dan berdiskusi, sehingga guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Yang kedua, guru juga harus berperan sebagai inovator. Nah, jadi hal ini tuh berarti guru harus kreatif dalam menyampaikan materi dan mengembangkan metode pembelajaran yang menarik serta sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi inovasi dalam mengajaran memungkinkan siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam dan aplikatif. Selanjutnya, yang ketiga, ada pentingnya integrasi teknologi. Jadi, dalam proses pembelajaran ini tidak bisa diabaikan. Guru di era digital itu harus menguasai penggunaan berbagai media dan aplikasi pembelajaran yang mendukung terciptanya proses belajar yang efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Sejalannya dengan paparan tersebut, saya juga telah melakukan review terhadap jurnal yang berjudul Peran Guru dalam Pengembangan Peserta Didik di Era Digital. Jadi, jurnal ini ditulis oleh Erzatari dan Rinto Hasilan Hutapea dan diterbitkan dalam Karisma Jurnal Ilmiah Teologi Vol 1 nomor 1 pada tahun 2020. Nah, jadi di jurnal ini tuh sudah terindeks Sinta dengan peringkat keempat. Jadi di dalam studi latar jurnal tersebut, penulisnya menggali berbagai sumber teoritis untuk menyoroti tantangan peserta didik dalam menghadapi era digital, di mana guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, melainkan juga fasilitator dan inovator dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, pada bagian analisis, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, jurnal ini menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik yang tinggi dengan mampu merancang pembelajaran secara interaktif dan menerapkan evaluasi yang mendalam untuk memastikan setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya, di sini pembahasan dalam jurnal menggarisbawahi bahwa integrasi antara penggunaan teknologi dan pembinaan karakter yang menjadi kunci. Jadi itu guru dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter dan pendidikan holistik ke dalam setiap kegiatan belajar mengajar.
sehingga terciptalah lingkungan yang konduktif bagi perkembangan akademik dan non-akademik siswa. Dengan demikian, baik penjelasan dalam slide ini maupun hasil kajian jurnal yang sudah saya review tadi, menekankan bahwa guru itu di era digital sangat strategis. Jadi guru itu harus bertransformasi menjadi fasilitator, inovator, dan mediator teknologi untuk mendukung peserta didik untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Nah, demikian dari penjelasan ini. Untuk materi dan jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tantangan dan solusi guru dalam pembelajaran abad 21. Yang mana yang pertama kita akan bahas tantangannya dulu. Tantangan pertama yaitu kesenjangan digital, di mana tidak semua guru dan siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, menyebabkan ketimpangan dalam pembelajarannya. Lalu tantangan yang kedua ada adaptasi kurikulum, di mana kurikulum ini harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman. Lalu yang ketiga ada kompetensi digital guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengajar dengan teknologi. Lalu yang keempat ada keamanan data, di mana penggunaan teknologi dalam pendidikan meningkatkan risiko kebocoran data dan pelanggaran privasi. Lalu tantangan yang terakhir adalah interaksi sosial yang berkurang. Jadi biasanya pembelajaran berbasis digital dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa yang dapat mengaruhi perkembangan sosial mereka. Setelah kita bahas tantangannya, sekarang kita membahas mengenai solusinya. Di mana solusi yang pertama, peningkatan akses teknologi. Jadi, pemerintah dan sekolah perlu memastikan bahwa guru dan siswa memiliki akses yang cukup terhadap perangkat dan internet. Lalu solusi yang kedua ada pelatihan guru, di mana pelatihan dan workshop mengenai teknologi dan metode pembelajaran digital harus diberikan secara berkala. Lalu solusi yang keempat ada penyesuaian metode pembelajaran. Guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan interaksi langsung agar tetap efektif, seperti blended learning contohnya. Lalu solusi yang terakhir, kesadaran dan keamanan digital. Guru dan siswa harus diberikan pemahaman tentang etika dan keamanan digital agar dapat menggunakan teknologi dengan bijak dan aman tentunya. Lalu, adapun studi literatur yang saya ambil dari jurnal yang berjudulkan Transformasi Pendidikan Melalui Inovasi dengan Analisis Pengalaman Penggunaan Platform Merdeka Mengajar BPM dalam proses pembelajaran. Mana dalam jurnal tersebut juga membahas tentang tantangan dan solusi guru dalam pembelajaran abad 21 ini. Yang secara garis besar tantangan dan solusinya mirip-mirip, seperti kesenjangan akses internet dan kesiapan guru dalam mengadopsi teknologi baru. Jadi, solusinya oleh karena itu, sinergi antara guru, siswa, orang tua, serta dukungan infrastruktur dari pemerintah menjadi kunci utama dalam memastikan pembelajaran yang efektif dan inklusi di era digital ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yang pertama itu keterampilan digital, di mana keterampilan dari seorang guru itu diolah, atau bagaimana seorang guru mengolah pembelajaran digital yang ada di abad 21 ini. Dan yang kedua ada keterampilan adaptasi, yang dimana bagaimana cara seorang guru untuk beradaptasi dengan pembelajaran baru atau dengan murid-muridnya dan dengan lingkungan-lingkungan baru. Nah, selanjutnya ada keterampilan pedagogik. Keterampilan pedagogik ini sendiri contohnya seperti bagaimana cara guru itu mentransplantasikan sebuah pembelajaran yang akan dia jelaskan ke siswa-siswanya nanti. Jadi bagaimana cara guru itu menjalankan SOP-nya sebagai seorang guru. Dan keempat ada keterampilan manajemen kelas digital,
di mana manajemen kelas digital ini untuk bagaimana cara seorang guru manajemen kelasnya dari mulai siswanya, waktunya, eh, terus materi-materi yang akan dia jelaskan, dan yang terakhir keterampilan analisis data itu bagaimana kembali lagi seorang guru menganalisis kejadian-kejadian yang ada di kelasnya, seperti contohnya mulai dari menganalisa bagaimana cara siswanya ini belajar, menganalisa bagaimana cara agar siswa A bisa berkembang, bagaimana cara siswa B ini bisa sangat berkembang, bagaimana siswa C ini kurang berkembang, dan itu adalah keterampilan yang dibutuhkan dari guru-guru untuk menghadapi pembelajaran di abad 21. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu transformasi peran guru dari penyampai materi menjadi fasilitator dan inovator, menuntun kompetensi digital serta kepekaan terhadap kebutuhan peserta didik. Integrasi teknologi dalam pembelajaran membuka peluang fleksibilitas, namun masih terdapat kesenjangan akses dan kesiapan guru. Kurikulum abad 21 harus adaptif, mengembangkan tidak hanya aspek kognitif tetapi juga soft skills. Peningkatan profesionalisme guru melalui pelatihan literasi digital dan metodologi modern seperti blended learning menjadi kunci efektivitas pengajaran. Kolaborasi antar guru, peserta didik, orang tua, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang holistik dan mendukung pengembangan infrastruktur serta kebijakan pendidikan. Sekian penjelasan kami mengenai materi pendidikan abad 21. Semoga mudah dimengerti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.